Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kembali terkait penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kembali terkait penerbangan internasional masuk ke Indonesia. Persyaratan masuk ke Indonesia sesuai ketentuan pada laman resmi IATA dan laman imigrasi RI. Saat ini diberlakukan pembatasan pintu masuk penumpang internasional, di mana hanya bisa dilakukan melalui 1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jakarta. 2. Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Ini peraturan untuk warga negara Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan masuk Indonesia. Untuk warga negara asing, pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia, kecuali yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Nah, ini langsung saja ke poinnya, teman-teman. Yang terdiri atas visa dinas, visa diplomatik, visa tinggal dinas, visa izin tinggal dinas, visa izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan WNA dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Setelah mendapat rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi COVID-19. Untuk persyaratan dokumen dan protokol kesehatan, 1. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau EHC Internasional Indonesia. 3. Menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 lengkap seluruh dosis dalam bahasa Inggris atau bahasa negara asal. Jika penumpang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 karena belum divaksin, maka berlaku peraturan sebagai berikut. A. Bagi WNI, tetap diperbolehkan memasuki Indonesia dan akan divaksinasi di tempat karantina saat tiba di Indonesia. B. Bagi WNA, akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah melakukan tes RT-PCR dengan hasil negatif dengan syarat WNA berusia 12-17 tahun, pemegang izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas dan atau pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP). 3. Pemegang visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas. Dikecualikan dari kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin adalah, ini saya baca yang ada WNI-nya saja. WNI atau WNA berusia di bawah 18 tahun yang masuk ke Indonesia dan memiliki penerbangan lanjutan dengan syarat didampingi orang tua yang memiliki hasil negatif tes RT-PCR. Nomor 4.
WNI atau WNA dengan kondisi kesehatan khusus atau mengidap penyakit komorbid yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan. 6. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 kali 24 jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi WNI, yaitu pekerja migran Indonesia, PMI, pelajar atau mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri di tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pemerintah, dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Kedua, bagi WNI di luar kriteria sebagaimana disebutkan di atas, dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing, dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Langsung ke nomor 7. Dalam hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah, dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. 8. Dalam hal warga negara asing tidak dapat membiayai karantina mandiri dan atau perawatannya di rumah sakit, maka pihak sponsor, kementerian, lembaga BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud. Poin nomor 9. Pada hari ke-7 karantina, bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Dalam hal hasil negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Ketentuan ini berdasarkan SE Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 18 tahun 2021 dan SE Kementerian Perhubungan nomor 74 tahun 2021 berlaku mulai 17 September 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Penumpang juga dapat mengecek persyaratan dokumen penerbangan internasional di Traveldoc. Oke. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.